Kok emang di pause? Kakak enggak mau makan? Enggak. Umpul poso. Nah, biasanya kayak enggak. Iki nek buka kayak wong poso. Kayak wong poso. Ya aku turu kok kayak poso. Sisan di posone. Jadi mulai kaos wali kan tuh. Banyak goro iki. Oh, nganggur. Apa ben duwe lah. Loh, hamka kae lho di jono gak ada. Nak ta? Sampai jenenge gak ada. Nok. Heeh. Oh. Oh, enggak tahu ketok belas aku nek. Kini enggak ada tuh iki. Enggak ada. Lah si Anggoro mbek no budale bareng ta, Pak? Ning isa skuter ya? Beda to. Anggora apa ning sen skuter? Ora ya? Iya. Iya ta. Mbak aku. Mojo tok. Ora. Enggak sih. Nang kene. Oh, utusin ning kene aku sing pas project ning kono. Ora, kena tok. Nok tok kae si Rono. Hmm. Terus gawe video musik mbek sang skuter kan. Saya acara Wali. Ngetes nama Wali ya. Heeh. Gila sih. Asik. Aku bukan apa-apa kok. Aku kan apa? Pakai baju yang ada ya, Mas. Oh. Anggora magang ya kayak. Anggoro magang. Magang ning Wali. Wali di daerah ndi? Jakarta. Jakarta mana? Pusat. Oh, so kuliah tadi. Ah, magangnya sama Nidan. Oh, nih. Ya. Kan HI toh. Ya. Magangnya ning kono. Kalau mau makan makan aja. Santai-santai. Santai. Nah, Aku mau Pentingnya jalan ngopi sih. proposal. Mungkin ini lagi proses. Ini mau tuh. Apa kan? Nah, proposal kebetulan nih. Layung. Kebetulan. Gua bengi mangan ya. Iya, tadi turun turun tok. Oh, ini. Lah iki Kan. Gak padan. Iso digeser. Ya apa? Kita apa? Apa yang kita? Oh ya sebelum nyerang ini. Wah, ini lagi skripsi dan nyerang. Iya. Iya. Waduh, ya udah lulus. Ayo mulai garap bab. Hah? Mulai garap bab. Ora. Judul wes. Pergi baru tak. Masa kurang? Semester beda. 11. 10. Iya, 11. 11. Yang Semester 11 berarti mulai 2 tahun. Tahunnya iya. bener lah. Angkatan dari bayar. Ora. yang menjebol sejarah ya. Angkatan 2016. 16. Karo mobil betul. Ayo. Jurusan UPAI. Iya, jurusan mau PAI. Oh iya. Oh, gak ngakoni lah. Yang ketemu arek itu pertama ning PAI kae lho. Zaman-zaman lima kae. Oh, iya. Acara wanita. Oh, ning dia digawa ambek siapa? Siapa jenenge? Siapa ini di Zaki. Ora. Deni. Deni. Mbek Deni. Ketua himpunane sing unmu kuwi. MBS lah. Neng Iyo, Kang Iyo kae ya. Iya kan? Kali aku. Jalan anyar pokoknya lah. Apa jenenge susu-susuan kae? Susu-susuan Oh kuwi. iya. Ternyata bariku ketemu yang kuno. Bukan ada ketemu malah ning Siman Bian ya? Burung iku sih. Sabari. Si himpunan guys sih. Tahu. Nek pendidikan Unida iku dek. Kok aku mesti mbok takoki? Ya enggak apa-apa. Ente ngobrol. Ya ngobrol enggak apa-apa. Gak maksudnya Unida kan termasuk kiblat pendidikan Indonesia tuh. Yo Sing dek ngangkat tentang konsep Islamisasi. Islamisasi takdir iku lho. Iku Soalnya- juga ning jurusanmu juga dipelajari juga. Ada. Cuma nek aku kan udah terlalu Islam ya. Wah. Ini di PAI-nya buat Islam kan. Itu sebenarnya buat prodi-prodi yang lebih apa namanya? Sekuler. Sekuler kuwi. Sing umum-umum kuwi. Oh, Yang- gitu. Kalau yang udah Islam ngapain? Diapain lagi? Terus Islam tidak dalam kandungan ya. Terus nek arep ngomong ngono ono saiki kanca-kancaku sing ono lah arek-arek sing konsen ning ngono. Ngomong kuwi to. Nek ambek Reza kenal Reza. Biasa. Biasa kan Ini ketemu ning Pare aku. Arek Unida juga sih, cuman jurusannya aku gak apa. Resa. Nomornya ki ada. Samban-ban ngene deh. Oh iya, Unida. Podo ya nang kampus sebenarnya. Reza iki wajah iki. Nah, Oh, iki dek. Biyen dadi guru Ustaz yang Kediri. ketemu ning kono yang ngobrol akeh ya. 2000 berapa?
12. Yang Unida. Anu nih lulus ya. Lulus ya. 2012. 12 itu lulus pondok apa lulus Lulus kuliah? pondok. Pondok. Jangan cok. 12. 14. 14 sorry. Semat. Umurannya aku kita ya. Antaramu ini. Nah, cuma nih 2012 2013 kan? Ah, Iya kan? Sama lu kan umurannya. Oke. ketemu yang internal gini. Oke. Terus Oh sing ngene anu wis luka. Anu lho. Apa jenenge? Ulama ya. PKU PKU. itu. Apa sih Oh, dia PKU ya? Enggak, aku Biasa. itu aku takut tentang program PKU. Ngerti tapi deh. Bisa ngomong. Lumayan. Ngapa kamu mau men-challenge dirimu no? S2 ning Unida no? Iya enggak? Biyen kan mbek teman-teman PKU aku rada cedak tungane. Ya. Sering forum kan ning kios barang iku. Nah, Nah, saya kan Unida gak begitu enek gawe ngene njaba kan ning komunitas PKU iku. pandemi. Pandemi. Nah. Wes pandemi ya. Iki ana penelusuran misteri-misteri halakah iki. Pangrok. Tapi mangga pangrok kok. Sementing ana audio nih. Mangga pangrok kok kayak apa ya. Kon apa yang beli mangga pangrok kok. Mau piye, Cuk? Tunggu Cuk. Ditambahi apa watu apa. Tapi gak apa, yang penting ana suara video. Lah skripsimu berbahasa Indonesia atau bahasa asing? Anjir, lebih aktif dia bro. Gua belum balas nih. Oke. Berbahasa asing lah wajib banget deh. Itu standar umum itu. Gak nanya lagi awakmu ya. Gimana? Wah, enak banget ya dibawa alur aku. Coba alur. Pangrok ternyata masih bisa terbawa alur ternyata. Modelnya bilabong karo wali. Awakmu nyapa? Awakmu ya iki nyapa kok seneng delok acara musikan ngono. Musik ya? Nek Obi aku malah masuk loh, Nek Obi tahu deh ngono musik. Nek awakmu aku gak tahu ono singgungan langsung ngomong ngono kuwi. Bahkan anakku justru seneng koplo daripada musik-musik Iya. sing saat ini ada ya. Cuman bukan berarti kan mengenyampingkan seni yang lain loh. Kayak musik-musik yang lain. Gak ngerti aku usah dorong. Seneng banget. Mbo mergo Gatot ya apa piye. Ngancani kanca ngono ya apa piye. Matur suwun, thank you. Mbo piye. Tapi sekarang rutin ya, ada di setiap eventnya. Kaget aku. Saya tahu lah. Aku ketemu Bebek pas musik kita lagi pertama kali kayak. Sing ketemu Bebek loh. Ya, pas Pindo. pas gan lu kan. Heeh. Kok enek wong iki. Kaget. Kayak ngono kayak bahasane sing wingi kae lho kok ono awakmu ngono ya. Lah iya, ini bawa iseng ngono. Kan sih nengkan. Nek iseng skuter kan terlalu universal. Kowe moped. Oh, kena moped ya? Moped ternyata maju di. Iya, gampang. Iya gampang ya. Mau pangkat loh deh. Dia kan ganti terbawa alur. Engko hose malah telu. Harus moped. Malah sebenarnya dia tok enggak Harga telu tapi aku harus moped ya ora pati. Kampus kan jangan Kalau dilawan. itu sistemnya. apa namanya? Harus sebagai pondok pesantren. Oh. Aku udah lulus. Iki direkod orang iki. Wes ket Lah iku mau. omonganmu mlebu ning rekod berarti. Apa-apa. Lah kok nek dipanggil oleh kampus terus Gak masalah. oh Kan enggak ini masalah. wis lulus. Wis biasa ngono. Terus biasa dipanggil atau biasa menghindar dari panggilan? Ngejer. Oke. Basicnya emang jurnalis ya. Jadi takoknya pinter ngene iki. Ini kan efek puasa tuh. Iya. Ndang jawab saya iku mau lho. Nyapa kon tiba-tiba ono nang event. Seumur hidup aku event melihat sekitaran Ponorogo lah. Aku 3 tahun lah. Sama 3 tahun dulu awakmu belas. Gak ono. Mendadak ono iki. Ya nek sebenarnya nek bicara nikmati musik ya. Hmm. Kan yo ning omah ya kene nikmati musik. Terus yo mbiyen kan ning masjid juga sering delok dangdut koplo kan gitu. Nah, ketika teman-teman sing kebetulan tak kenal kayak Gani, kemudian ono Amit dan Gadot dan kawan-kawan, Hmm. kok ternyata juga ono musik lain nah gitu kan, si modelnya seperti
yang teman-teman sekarang mainkan. Awakmu koncone nembek Gatot gak dikei musik sing ngono kuwi. Ya kan saya urung ya tadi ya berarti ya. Biyen Oh, musiknya apa ramu deng? Ambek Ubed. Oh, iya iki. Cuman nek aku pribadi ketika menurutku iku ono potensi manfaat bagiku, ya aku coba minimal mengenal dulu lah, mengenal. Dan ternyata dari permainan kan asik loh. Ono lirik, ono nada, ono intonasi, ono suasana, kondisi dan sebagainya itu. Gitu. Jadi asasnya silaturasa, Bang. Oh, yes. Marginal brand ngono brand. Rasa brand. Iya, aku diusir. Ngono ya segmennya. Kan nonton ae. Aku cerita kuwi. Iya. Diusir dalam tanda kutip apa dalam tanda tanya? Yang nanda pentung. Tanda pentung. Berarti model pengusirannya anarkis gitu. Gak ada. Nek ame nyapa? Anak nang ndi iki? Sibuk ning kan dhewe sibuk ambek rumah tangga. Iya. Kamu? Rumah dan tangga ngono. Iya, bener kuwi bener. Dan gendeng ngono kan. Omah ambek tanggomu cangkem Ya, kan. Ini basic jurnalis juga ada. Oh, Aku lagi sibuk ning kontrakan. Iki dino. kontrakan sing dine sing Kontrakan pangga. pinter wis tahun bulan kan. Sor pelem kuwi. Yo, ngono kuwi. Kalau cacah. Arep dibukane gak interest? Maksudnya dioperasionalkan. Warungnya sementara enggak iki. Fokus neng Pemberdayaan cek. pemberdayaan cek. Ngawon kuwi wisan. Aku sih fokus neng skripsi iki. Oke. Yo iya. anak sayang anak Mas Obi nyapa Mas Obi? Udah sih sebenarnya lek kesibukannya kan ya wingi bar mulai ngopare arek-arek Iya. gak terlabut. Terus paling iki sik searching kemungkinan arep apply beasiswa golek. Oke. Amerika lah langsung ngono. Jerman ngono apply beasiswa. Beberapa kualifikasi sing urung tak lengkapi. Tak penuhi kayak TOEFL, kayak IELTS. Oke. Ya pengen ambil Tapi di sejauh ini ambil beasiswa di Ponorogo bagian timur. timur perapatan kelihatan sidik kan ekonomi orang yang berkualitas ya enak lah tapi lek sejauh ini sibuknya ya karo caca neng kontrakan wase Nek jarene Dek, akhirnya kalian berkumpul kembali gitu ya. Bener gak kuwi? Ceritane Dek lho, akhirnya wis suwi padha minggat si dhewe-dhewe Iya. ngono balik nih. berkumpul kembali karena ada titik temu Iya. Apa ada Tujuan prosesi yang- apa tuh yang tujuan membuat yang kalian sama. kembali bersama lagi? betul ya Nah, teman-teman sebenarnya kan dari awal ya. Itu istilahnya bukan berpisah, tapi sejenak untuk melakukan individuasi diri. Tetap. Ya, Setiap terus- kita kan Tapi punya pada teman, jatuh, ya pada kenyataannya kan berpisah kan. berjarak. ini nilai murid Sama skripsi ya. ya. Apa pengaruh kan hampir sama gitu. Enggak kelas tuh ini warung kopi. Ojo kayak basa-basa ngono kuwi lho. Iya bahasa tongkrongan. Ya kawan terus. Ya itu artinya kan kita berjarak sejenak untuk istirahat, tetapi benar-benar menggali potensi diri dan dikembangkan di upgrade. Dan ketika ketemu kembali pun juga tetap upgrade ya, makanya anak oase, anak studio podcast, anak macam-macam, ada study club grammar dan sebagainya. Wis tadi grammar yang setiap Sabtu minggu sekali setelah dari Fare ya brand Tutor tutor Fare, ya. harus ada follow up iya tapi tapi apa terus no nyapa Itu masuk press release loh masalahnya. amin ngomong ya bener kita sering mulai sama pare tapi beliau menghindari conversation Karena belajarnya bertahap. orientasi untuk mengurai struktur oh iya ya, berarti nek talk with Englishnya rada angel lah Ya sedikit ya aku terkendala. bareng sih juga nek ngomongnya rada angel ya Jadi terkait dengan speaking masih proses belajar. angelnya bergono lho kan
Ya mergo kita ngerti grammar. Oh, gitu. Oke. Ya. Kita ngerti grammar, nah grammar itu sulit. Oke. Makanya kan angel banget. Wedi salah terus ya. Oh, di bener malah nih kita. Pasten ketemu pasten iki bener gak anune kayak ngono-ngono kuwi ya. Iya, iya. Pasten ketemu pasten. Nah, justru kuwi malah sing menarik kan. Wes ndek apa ngono-ngono kan. Setelah itu. Tapi wingi nek iki cerita ikan nih, banyak data yang harus tak walitin ya ambek wong. Ono faedah sini ya. Awakmu cerita apa ambek ikan? Kan Terkait- wis cerita kan Hmm. terkait Bawana pokoknya. Albumnya gue, terus kamu bisa menarik perspektif. Oh, ngono, mbuh lah aku gak mudeng aku. Lah, sebenarnya itu kan hasil daripada aku menikmati liriknya Gani juga. Gak ono lirik ya Sing Nisanta apa sing terakhir itu. sing di Rawana. Dan yang kuno kan juga tentang Kurawa juga, Pandawa Lima dan sebagainya itu perebutan kekuasaan sampai pengkhianatan terhadap janji. Itu kan menggambarkan itu kan. Dan secara spontan akhirnya kan aku teringat apa yang dulu pernah kita pelajari, kita baca. Oh ternyata Gani luar biasa gitu. Jadi sing menarik justru malah Gani ini daripada interpretasiku kan. Iya, interpretasimu apa sih? Rambut cocok nambah ambekan. terkait musik itu ya sing Rawana. Rawana Gani itu. Jadi nek baikku dalam lirik tersebut juga sosok Gani itu menyampaikan aspirasi ataupun emosionalnya melalui musik yang mana itu dikembalikan kepada kita sendiri dengan cara mempelajari jangan sampai kita jadi sengkuni, kita jadi seperti Kurawa dan sebagainya ketika dia kemudian tidak menepati janji karena janji itu kan sesuatu yang mengukur nilai daripada manusia itu sendiri. Ternyata tuh 1645 itu sekarang 1645. 1645. Tak kira 1645 itu agak siangan sore itu. Aku udah siap-siap. 1645 meluncur. Nyampainya kapan kan nggak tahu. proses perjalanan. Nyelimur nih. Loh bener. Aku nggak tahu lah jam Indonesia tuh ternyata 1645 itu sekarang. Nggak paham aku. Tapi itu sering terjadi sih, apalagi di bandara itu sering terjadi. Tiket udah dicetak itu sama aja. Masih mitos tempat waktu itu mitos. Tapi tetap bener kan, diksi ini kan 1645 meluncur. Meluncur kan berarti kan landas kan, lepas landas. Nek jurnalis itu pinter berkutat di apa jadi berlindung di balik kata-kata pinter. Bukan kata-kata lagi vaksin masalah. Tapi masuk juga kayak nek kamu habis itu sering rutin terus ben-benan ngeliatin event akhirnya kamu lah yang menjadi jurnalis itu. Lah mengabarkan lah minimal itu. Membuat sentuhan-sentuhan dalam bentuk kata-kata. Jarang loh soalnya. Sebenarnya banyak sih teman-teman akhirnya cuman barangkali waktu malam itu cuman aku yang nyeletuk wae. Emang nggak ada diklatnya, kamu diklatkan aja gitu. Diklat jurnalis gitu. Nanti hal kamu ada diklat juga gitu. Tidak sekedar jurnal tapi podcast gitu lah. Ini loh. Nah, hari-hari jarang kok aku nulis itu nggak ada lah. Tapi bener loh. Malah terus musik itu kan bahasa yang jujur ya. Kita nggak bisa membohongi bahasa yang paling jujur yaitu musik. Ketika kita mendengarkan musik seperti yang dinyanyikan oleh Gani, itu kan kita mengoreksi yang paling terdalam. Oh bener nggak sih ketika dia mengatakan tentang kecongkaan, tentang kesombongan, tentang keserakahan dan sebagainya itu kita levelnya pada tahap mana? Dan dengan musik lah kita bisa bercermin secara jujur kan. Dan kamu harap melbunu nggak sih? Isine ngomongku ya. Aku arep nyebut rata era teko nyebut ngono. Itu tambah sing melanjutkan selanjutnya lah ya. Wis ngerti dhewe lah. Tapi jarang lah adik-adik sing liyane sing jarang main di sini itu selain kalian-kalian gitu, yang anak-anak. Aku malah deketnya waktu zaman-zaman main tuh banyak orang IAIN ya malah. Secara demografi loh ya, yang lebih mudah ditemui orang-orang IAIN malah. Di warung-warung kopi gitu loh. Lebih mudah meluangkan waktu untuk ngopi. Apa kalian memang harus banget itu dalam bentuk kelas, seminar atau hal-hal formal gitu kayaknya ya? Mungkin Obi sing sama jawab. Ora sih jane. Soalnya dhisik iku ya pernah apa jenenge kuwi
sekedar ngobrol-ngobrol apa diskusi-diskusi bahas tema tertentu ya ada ya juga neng iki warung kopi. Saya ibu pernah Di luar lingkaran kalian ada nggak teman-teman yang lain? ya itu Underground nek wis masuk ning video malah ra underground. Oh gitu. Cak underground wong piro? Gak ono sing 100 nonton. Ya, Rekor ya, ya. baru 61. ya lu yang ngerti. Ya habis ini kan anu lah. langsung Ya kalian lah, ya kan tugas kalian kalau mempopulerkan tuh aku gak masalah. Misalnya satu orang punya katakan temen 5 ya. Nah, Nonton aja, wis enak wih. Hmm. 5 misalnya 5, 10, 15. Wis akeh kuwi wis iso 100 entuk lah ngono. Berjaring gitu ya. Ya bisa cari. Multi level gitu ya. Apa lanjutmu lho, unmu. oh aku neng ngomong iki ya, lah aku Sul Fatimah lho. Jakarta tuh. Wis diulik. Ya boleh kuwi. Iku iku sanksi pidana apa piye? Ora. Ora. Iki forum Lu atas ini. pengakuan dosa iki. Kan wis lewat kuwi, gak pas lagi ono masalah. Aduh. Wis garis pas ngono. Kita Iku ceritamu wis. Iku aja diceritakan. Pidanane ae kita langsung. maksudnya estafet aja. Kemarin itu sampai ditarik sampai mana, saya tinggal Iya bener maksudku ngono. Langsung dhewe wis kronologis wis kabeh cerita Nah, wis. terus? Tinggal sing personal awakmu ae ngono. yo sebenarnya kompleks. Wih. Komplek perumahan mana nih? Permana lah kak. Ya, kayak ya wis lek pemene rada narik sithik iki arep diurai ngono ya. Ya. Arep diurai di petane iki ya banyak iki lho, banyak variabel yang apa jenenge membuat aku akhirnya mengambil keputusan atau mengambil sikap seperti itu. Dan Berarti sikap pribadi gue ya, gak sanksi pidana ya? ora. Saya gak pernah kena sanksi pidana. Apa kan aman loh sebenarnya. Kita ya sesuai dengan regulasi yang ada. Protokol demonstran. Protokol demonstrasi. Aman. Cuman emang rada enek missing link lah karo teman-teman soalnya apa jenenge kuwi setelah 1 bulan kalau nggak salah ya sekitar 1 bulanan kemudian aku lagi buka komunikasi karo teman-teman kayak ketika iku neng aku sih sing nemui Gatot sih neng omahe Terus mereka ke rumahku terus akhirnya kita kumpul sama teman-teman di orong-orong. Nah, akhirnya sudah. Dan akhirnya tiba-tiba saya wisuda. Iya, maunya apa? Mengulang kuliah 2 kali itu biar apa? Biar bisa demo terus. 2 kali. Berkali-kali. Hah? Berkali-kali. Oh iya, berkali-kali biar Kan bisa demo. implementasi daripada hadis Nabi belajar dari buaya ninggal yang lahat dong ini. Aib banget. Ngene aib banget persis sama udah ngene. Lifelong education. Lifelong education. Biar nongki-nongki itu. Tapi itu berkali-kalinya, Bu. Mahasiswa berkali-kali. Lah permasalahannya kok ning ndi kok? Iya kok pengen ngulang nih wis suwi ngono kan ning ndi terus diulangi lagi jadi maba lagi kok seneng dadi maba. Kan sebenarnya pertanyaan yang Apa? jawabannya ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Sadar anu banget nih, sadar papan nih. Papan. Ini perlu dibedah ning anu. Record. Oke. Kayak sidang Oh iya, kok ngono lho. iku audene Forum melu pengakuan dosa. pengakuan serius kan. Bagian dari habit. Kita minimal forum minimal pengakuan kita ini. gini, misalkan setelah kita mengulang kuliah dari beberapa tempat dan beberapa semester ya, kita kan mendapatkan manfaat daripada belajar itu sendiri. Gitu loh. Kita lebih bisa mengulang kembali, memahami kembali Meremajakan usia juga ya rasanya. Jadi teori-teori usia aja. Apa enggak tahu, Pak? Ya Pak Gatot tapi kan ditaruh semester piro cek Oh, iya, ngono. Benar. karena ini kan universitas, Nah. bukan sekolah menengah atas. Kemudian mau pulang berkali-kali nggak ada batasan usia. Iya. Nah SMA kan ada batasan usia.
Dengan cuma batasan semester ya paling. Ya, Sebelum part time SDO, ya. limitasinya itu. limitasi Limitasi keuangan maksudnya kan. limitasi beasiswa. Tapi kok dirimu kayak tertarik dengan Oh, universitas di Ponorogo itu kenapa mengulik Ponorogo gitu? enggak terlalu tertarik. Aku Apa kebetulan mau- aku hidup di sini aja sih. Ini ngomong tertarik sih enggak ada ya. Nanti kamu main lagi. Nah, aku ketemu nih arek-arek iki nyapa. Ketemu aja. Biyen-biyen. Pas waktu maba sih sebenarnya kan mereka seniorku. Heeh. Biasa lah kalau di kampus kan yo enak senior junior terus Heeh. neng enak organisasi juga ya. Tentu kan senior selalu mendampingi junior gitu. Dan kebetulan yo seniorku mereka dan yui ketemu sih kenal. Gara-gara atas nama organ yang sama ya. Organ tubuh mana tuh? Bagian mana gitu? Bagian timur atau bagian barat kan? Nah, aku gelem ae sebut merek supaya enggak segitu ya. Oke. Karena aku pernah bikin mainan yang itu jadi gitu kan. Yang jadi alat kelamin itu loh. Kan ngerti gak? Second gay Oh kelamin. ternyata si selama yang dicari awakmu tuh. Apa nih? Si selama yang dicari oleh banyak orang gitu. Oh, ora aku BDE ngomong. Oh, Guyon nang BDE pas iku. Seiling paling demo ngene iki. Ya gak apa-apa ya, enggak jadi jurnalis di musik lah sekali-sekali. Jangan yang hal-hal yang ini doang yang terlalu berat-berat membawa wacana semuanya gitu kan. Kabupaten pikir. Konflik lahan, konflik apa itu Itu kan wis diurusi kanca Jawa kuwi. Iya. Lagi Kanca. Saya iku ono lingkungan itu Indonesia. Bali apa sih anu nih? Fans ngono, kawan sahabat atau apa ngono. Ora ada. Ya? Anu wali apa ngono lho, fans klub lover ngono lho. Organisasi ya. Iki kayak ngene kan, aku enggak iki kan. Aman berarti. Oh iya. Namanya Kayak plastik. Kalau plastik. tidak ramah lingkungan. Tidak ramah lingkungan. Sekali pakai soalnya. Kalau ini kan bisa berkali-kali. Iya. Itu menggunakan plastik ini brand. Kontennya. Tapi cobalah, itu perlu loh kayak dicoba. Misalnya mereview album Gun, seret dari sudut pandang seret. Artinya ono kombinasi gitu ya. Karena Nuran Wibisono itu juga bingung dia nyari temennya. Siapa yang mau jadi jurnal musik zaman sekarang? Udah jadi podcast semua. Ngapain capek-capek nulis? Soalnya wes males kok, mending gue males gitu kan. Mending ini aja langsung dia kagak ngetik-ngetik gitu. Udah mulai tergerus zaman lagi. Tapi aku tetap mau coy kalau ada ngono album apa reviewnya ya apa membuka wacana. Iya. Jadi mungkin pas Gani performnya anu ya. Juga gabung melu nyanyi juga. Ya, Spiritnya nyambung. Aku kalau lagu yang bisa tanyanyiin ya aku ikut. Kalau enggak ya enggak. Kalau enggak ya Salah satu liriknya aku siap buat onar gitu. Ora. Sebenarnya punchline-nya aku tak peduli profit itu yang paling Tak peduli profit. itu untuk kalian semua cocok. Peduli profit. Jualan ora dodolan ora duwe sing dodolan nang goro. Oh gitu. Iya. Itu pembeli gitu ya. Ora juga. Tapi tetap menyimbang profit gitu. Kadang-kadang menyumbang agak penting kadang-kadang ya gak bayar aku. Berarti ngopi ra bayar gitu. Gede kok. Nek dikekno baru aku bayar. Iku punchline sing aku seneng ning kono. Tak peduli profit aku tak jualan. Kuri makan lali aku misore. Kuri makan beberapa jualan. Barat aku daerah iku produk akhir. Tapi villain lumayan ya. Apa nih? Feel lagu ini kan lumayan nangkep. Nek 213 itu represent banget kan. Representatif. Nek sing Rawana Baratayuda ngono gak Rawan berat. nang ngene. Sopo kuwi ta serok-serok. Kok nekakno Kapolres. Rene. Enggak usah diundang untuk kan satgas ono. Iya. Kan ini pandemi ya jadi Langsung ini ya, kasih SIM abadi itu ya. Enak ya ngono ya. SIM abadi. Gak bisa memperpanjangnya. Saya ini pengetahuannya luas. Ora, iku cuma basic-basic sing wingi-wingi tak ro ae. Oh gitu ya.
Iya. Luwes di segala segmen nih. Ora ya. Kan belajar di podcast dia. Belajar dari podcast dan akhirnya Kalau- dia jadi host sekaligus jadi Aku ngomong iki Pelajar. podcast saya rada gak wani lho, soalnya kurang modal. Nek podcast sih minimal mikir ono piro siji-siji ngono kan. Kamera iku oke sute piro kan. Nah iki murni gak iso dhewe wong podcast ya. terus Ya wis cangkeman ngene tok ae ambek yang ngorong kopi cuma bedone direkam ngono tok ae. tapi nek wong nyebut iku oh iki podcast. Ya masalah Enggak gak masalah. Gak masalah. Tapi nek orang yang ngomong oh podcast sih profit enggak masalah juga ya. Sik, nek ngomongno profit ya kan. AdSense ya. Iya. Angel banget. Anggap banget. Tapi kan menuju ke sana. Ya menuju harusnya gini. Awakmu kan punya UKM kreatif tuh. Bisa Hmm. mandiri kreatif tuh UMKM balik. Nah, sinilah kasih apa makanan itu baru profit itu kan. Saya tidak cukup punya kapasitas untuk ngomong tentang UMKM. Ya, UMKM. Saya ngomong geleti UMKM apa? Ya sebenarnya enggak nek UMKM kan untuk apa nek sing sempat dibahas oleh teman-teman di beberapa akhir-akhir ini kan tentang PLC gua. Quarter life crisis itu. Kamu udah lewat apa? Masih lagi OTW? Lagi OTW dalam hal apa? Enggak, quarter life crisis itu udah lewat enggak? Oh iya, neng uripmu pribadi kan. Nah, Oh, kalau rentang waktu ini kan 20 sampai 30 tahun kan. Dan sekarang aku usia 25 26. lah. Enggak, 20 sampai 30 tahun. Nah, Persiapannya 20 ke bawah. Misalkan teman-teman SMA itu kan mulai persiapan akan masuk dalam seperempat abad gitu kan. Nah, sekarang sudah 26 tahun, maka ada kebutuhan hidup yang itu harus diupayakan dengan kerja. iya. Nah, kerja itu kan ada dua model. Kerja di perusahaan yang itu kita harus ada sistematika yang kita ikuti, Nah, dan kemudian kita membuat perusahaan untuk kita tidak sekedar bekerja tapi juga bekerja dan berkreasi. Lah terus iki nih, saiki apa UMKM mu? Kalau UMKM dari awal sebenarnya craft di awalnya ya. Awalnya craft dari kerajinan itu kebetulan ada di Madiun juga. Karena Madiun dari pemerintah juga itu Ana iki nih kan Membangkitkan. pun tak sematkan di deskripsi. oh ada. Ya apa? Jadi akun yang ada itu di Shopee Millennial Handmade masih ada. Milenial. Sekalian promote Kalau ya. di Instagram itu ada Tasminai Kopi dan sebagainya itu. Ya, kok kamu Cuma kalau sering kalau anu nih. UMKM yang Sekarang? sedang digarap teman-teman sebagai UMKM bersama ya, artinya dia juga menjadi salah satu income buat teman-teman berproses itu Basis dalam- ekonomi kreatif kolektif ini ya. kolektif gitu ya. Itu lebih mengarah pada jasa sablon ataupun desain. Jadi ada banner, ada stiker, ada flyer, dan juga ada kaos juga misalkan kayak gini. Iya. Aku pengen sering ngomong nih sekali-sekali lah kalian bikinin aku bullshit desain kalian itu nggak apa sebagai apa jenisnya itu merchandise kalau itu endorsement apa sih Sebagai bentuk pemposilan atau gimana? iya eksploitasi sebagai bentuk Hasil eksploitasi mutasi, oh, ya. mau eksploitasi. Eksploitasi dengan upah udah disiarkan itu kalian Oh, ngono kuwi lho. iya. timbal iya. balik tapi eksploitasi sih ya. Oke. Itu kesuternya siap. Kesuternya. Gaya tulisan bullshit itu karena udah sedikit lagi nih. Ini menunggu Ramadan lagi nih udah nggak bisa menggunakan tagline bullshit lagi. Kira-kira apakah akan bertransformasi menjadi nama lain? Yo ben iki Apa ngapunya hilang jadi bullshit gitu? banyak lah kalau cuma pencarian nama tuh nggak kehabisan lah. Nggak kehabisan ya. Cuma Kayak ya tahu orang-orang sini mau ngelanjutin apa enggak gitu. Aku kan cuma gara-gara kosong lagi nggak kuliah. Kalau aku kuliah malas aku ngurusin. Padahal yang membuat aku semangat kesini itu justru malah, oh Apa? ini Bebek ini orangnya semangat gitu kan. Iya kan Punya semangat etos tinggi. perlibur gitu ya. juga Oh, nih gitu. gara-gara libur. Ternyata dalam tanda kutip ternyata di balik itu ada istilah malas juga. Ya? Yo iya mesti banget. Hak bermalas-malasan tuh Hak untuk malas. harus diperjuangkan kadang-kadang. Mager. Rebahan adalah passion kok. Ini keluarga besar loh. Siapa yang ngajakin dia tadi? Jarang-jarang. Kamu pengen piro mrene? Perdana. Perdana ya? Kamu? Wis piro ya? Empat Empat lima. kali. Ilham gak iso ya bisa.
dalam wis ajek ning kono ya. Ngurusi kelontong. Kelontong. Ekonomi kreatif ya. Heeh. Ngono kan nek iso tetep bersinggungan kan enak. Aku butuh barang kok iki cukup ngono lah. Butuh iki. Nah, aku gak butuh apa-apa. Butuh rokok paling bako ngono ae. Ya arek-arek sing butuh ning kene kan gue ya. Juga mereka terlalu ini ya, bersemangat sekali anak-anak muda ini. Tiba-tiba langsung bikin kayak gini lah, bikin kayak gitu lah. Mungkin terpacu gitu ya. Apa sekali setelah itu mati itu kan apa gimana? Bola. Terus mulai membahas suatu hal yang sifatnya abstrak ya. Artiannya kan abstrak juga. Apa nih kau tak kau ini nih gak masalah. Apa tak kau Idris? Ya, monggo. Sing langsung rada personal nih. Ini apa kok kan umur sakmene wis langsung bojo. Kancamu orang bojo kabeh. Oh, terkait anu ya. Relationship menikah gitu ya. Ya romantisme. Ini misalkan istilah menikah itu kan pertanyaan mendasar di awal gitu. Kita kan ngerti kita tuh siapa gitu. Kita manusia, kita punya kebutuhan biologis, kita punya harapan untuk reproduksi regenerasi gitu ya. Jadi bagiku aku sebagai seorang aku gitu ya. Itu pertanyaan paling mendasar adalah aku butuh nggak namanya lawan jenis atau justru aku butuh sesama jenis kan. Nah, nek itu sudah terjawab, berarti kan kita hanya butuh keberanian gitu. Keputusan untuk kemudian kalau bahasa Emmanuel kan itu kontrak gitu ya. Kita untuk menjalin kontrak dengan lawan jenis dalam satu bingkai pernikahan, nanti arahnya adalah tentang hidup ke depan bagaimana. Baikku ya apa sih kemudian yang kita takutkan dari yang namanya menikah? Justru aku melihat dari menikah itu ada banyak hal yang menurutku positif dan progresif gitu ya. Oke. Kok gak digoreng nih? Kan udah kena tanggungan kan nih ngomong. Tanggungan dalam hal ada anak yang harus diurus itu proses. kan. Dalam pertengahan tahun lah menjelang akhir tahun. Masih agak susah diajakin main itu, ajakin ke gigs gitu. Oh. Kayak gitu ya. Ini lagi-lagi proses merawat janin. Oh, udah ada isi berarti. Alhamdulillah. Oh ya, berarti udah ada tanggungan. Tuhan maha baik gitu. Rajin ya, bikinnya positif akhirnya. Iya. Zaman serba positif ya sekarang ya. Internet Positivistik gitu ya. Iya, internet positif. Covid positif gitu ya. Keluarga positif. Okay. Organisasi positif. Podcast positif. Positif semua. Tapi lu nggak menjawab apa loh. Gimana? Kenapa memutuskan menikah mau lo? Tadi terkait dengan udah punya keberanian kan tok. Selain daripada keberanian berangkat dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tadi. Gitu kan. Enggak karena tuntutan sosial itu enggak ada. Aku mesti tuwek ngono apa piye ngono enggak. Usia emang kadang ditakutkan, cuman bukan menjadi salah satu hal sing perlu untuk pertimbangan menikah. Karena menikah bukan balapan masalah usia kan. Menikah itu kan masalah bagaimana kita memanfaatkan waktu dalam kehidupan ini. Enggak mau kayak nyusul. Kayak di so. Di mas. Enggak apa-apa lah dilangkai lah sekali-sekali. Sopo sih jenenge Salim ya? Salim wis juga ya. Sing selanjutnya ada gini, ada istilah aku dapat dari teman juga sih ya. Dan ini lebih kepada psikologi personal. Ketika kita belajar dalam kehidupan di luar diri kita, seperti komunitas, seperti kemudian perkumpulan sebagainya itu, ada guru yang perlu kita hadirkan dalam hidup perempuan. Atau istilah formalnya istri. Guru. Istri itu guru terbaik. Gila sih. Nah, itu kan sangat personal banget ya. Misalkan aku ini orangnya temperamen, aku ini orangnya agak suka marah atau gimana. Untuk menjadi lebih bijak, ya kita harus belajar melalui guru yang namanya keluarga tadi. Kayaknya lebih bijak kalau ada di sampingmu ya. Oke. Ukuran bijaknya apa dulu? Jadi ada yang membimbing gitu lah. Kan guru mau. Iya. Jarang loh orang tahu aku ndelok sosoknya masalahnya. Ada Instagram tuh. Oh. Sekarang untuk mengenalkan
banyak hal kan termasuk nilai-nilai dalam hidup kan. Wah, sama guru. Anjir. Ini the real guru ini. Cuk, kan gua ampli tenanan. Iku ampli. Langsung sini. Sekalian kayak ini apa hitam putih gitu. Anak musik yang ngiringi ngono loh. Oke juga, Bran. Tiba-tiba gua ampli loh. Emang ada agenda bermusik malam ini? Gak ono, selalu organik kok ini. Selalu alamiah, natural. Wah, gila sih. Terbaik arek kuwi ya anjen ya. Gak pengen jadi produser ya, Tat? Ketawanya kayak produser Mas. Nah, mau gak gitu berkutat dengan UMKM gitu enggak juga? Apa usaha kreatif apa gitu enggak? Untuk sementara enggak sih. Fokus di Kuliah. Kuliah aja. Enggak tahu ya engko. Kalau ini Mas Sobi nih ya. Iya. UMKM. Iya, UMKM atau pokoknya untuk memperpanjang hayat ini. Oh, kalau anu ya sing jelas lek orientasi untuk apa jenenge bangun pondasi ekonomi ku yang jelas ya enak. Ya meskipun beberapa kali ya sudah pernah nyoba meski juga ya sedang merintis ke arah sana. Tapi belum ya, belum jadi usaha masih ya kok sekedar lek ngarane iki ya kok sik serampangan kayak reseller kayak kemarin sempet jamur terus ganti lagi. Ya intinya orang iki lah, orang seterbaik Fahmi dengan Balakosa dan Kausiknya gitu ya. Percepatan loh deh. Gila sih. Berkali-kali juga kendala di ini juga. Modal Materi lah ya. Modal kemauan harus semangat ya ada lah. Meskipun Bos Adino pernah ngomong modal paling berharga kan dengkul itu kan. Selama kita punya dengkul ya. Ngomong bisa melaku sih penting ya. Dengkul kan material juga. Kulaan lek ra karek duit ya sing dikulaan ya. Tapi ono aku pernah ikut kelas wirausaha ya, di kelas bisnis ya. Bisnis kelas itu juga. Kamu menentang kelas tapi suka ikut kelas ya? Gimana sih? Forum. Kita punya KBBI itu kan banyak padanan kata ya sinonim kan ada. Kan enggak ada sistem forum kan enggak ada. Iya. Ono sistem kelas. Secara makna. Iya saja. Dan itu disampaikan ketika waktu itu kan namanya kita UMKM baru ya, pemula, anak muda yang mau pengen usaha gitu ya. Ketika dipertanyakan apa yang menjadi beban paling utama ketika teman-teman pengen mewujudkan namanya usaha pribadi, teman-teman rata-rata menjawab ya kita terkendala modal dalam arti adalah uang kan gitu. Langsung disampaikan kalau yang terkendala modal silahkan keluar. Gitu. Ya iya dong. Gila. Bagi pengusaha modal itu bukan kendala. Itu justru tantangan untuk bagaimana dia bisa mewujudkan impiannya itu. Yang mengendalakan kita itu malas, itu kendala. Malas. Kalau modal itu hal wajar, namanya usaha butuh modal itu hal wajar, bukan kendala. Aku ingat liriknya Uca oleh itu jadi tak ada studio, tak punya MPC, dan tak ada jalan pintas. Namun itu semua bukan alasan. Selama ada YouTube kan gitu. Orang. Dia produce musik hip hop ngono konteksnya. Oh gitu. Tapi tetap akhirnya kan nek bene kae kan Humiset kae kan mulai nek ngumpul-ngumpulnya wis 90-an ngono, 97 apa 8 ngono. Berarti itu semacam perkumpulan musik ya? Iya, grup musik ya? Grup musik. Akhirnya baru bisa ngerilis album 2003 karena tidak punya alat produksi tadi, tak ada dari tahun berapa? 798 sampai tahun 2003, berarti ada fase 5 tahunan ya. Fase 5 tahun tidak punya alat produksi. Belum punya, sehingga tahun 2003 baru akhirnya punya. Bukan akhirnya punya juga, itu masih nyolong-nyolong juga. Masih nyolong-nyolong. Ternyata ada temen yang punya studi recording gitu kan. Terus dia jaga shiftnya kosong, dia masuk langsung tag sendiri. Langsung tag. Pokoknya ngono lah. Dia punya hak, cuman haknya hak guna gitu ya. Bukan hak milik.
Itu kan justru lebih apa namanya? Lebih aplikatif ya. Ya tapi tidak taat pada protokol perekaman itu. Jalur colongan ya. 2003 karena tidak punya itu lagi apa-apa. Ini juga alat produksi kayak gini nggak ada yang nggak punya teman. Tapi nggak nyolong, Ya enggak. hanya mencuri. Enggak mencuri kalau ini. Ide mungkin Meminjam mencuri. paksa. Idenya mungkin mencuri ngobrol. Idenya mencuri ngobrol. Mau mencuri mobil. Kalau ininya kan enggak mirip banget gitu. Kalau ada iPhone 12 aku iPhone 12. Cuma nggak kuat belinya juga iPhone 12 kayak Soleh itu. Tapi sing jadi aku pertanyaan juga aku loh, apa namanya istilah ngaku bullshit niku. Nyapa? Iku awal mulanya piye kok kepikiran ngaku bullshit dan kira-kira ono makna apa iki? Kronologisnya iku pas zaman kemarin Ramadan tahun kemarin ya. Aku tahu Tahun itu terus 2020. ya. Iya, maksudnya Iya. gitu. Ya gak apa ngobrol kan. Oh iya. Iku aku nelponan guru set. Gimana kalau aku zaman gue guys zaman pandemi awal-awal akeh wong sing gawe live Instagram. Live Instagram. Ya kan? Oke, posting Instagram ya. Live Instagram tapi klarifikasi Covid iku lho. Oh iya, pas iya, rame-rame. Jering zamane Oh, jering kuwi jering. kan dia live terus. Samene ono ambek dokter kita, samene ono saya ambek. Aku pengen juga yang kayak program ngono live Instagram gawe IG ku set apa ya tapi jeneng ya. Apa ya mikir terus ngabuburit tri shit langsung ketemu ngono. Langsung ngabuburit ngono lah. Ngono tok ae. Akhirnya ya sama aja intinya yang ngomong tapi ya itu bullshit semua jadi jangan membawa sesuatu wacana yang berat-berat justru nanti aku nggak bisa bertanggung jawab dong Jadi gak bullshit Marian. iya Malah faktual. nungguin terlalu apa lawannya shit terlalu rigid gitu Artinya nek aku ngerti dari awal kan mungkin pembahasanku yo gak apa-apa, itu wis patternmu masalahnya. gitu, Bentukan pattern itu udah cetakan ya, wis terprogram, tersistematis wis cetakan. Iya. Gak iso ilang ngono kuwi, wis cetakan ngono kuwi. Apa jenenge wis codingnya wis ngono. Tek enter der. Tapi akhir loh, baik. Misalkan orang kan nge podcast, tahu nge konten, dan dia mempublish orang publish kan berarti punya orientasi ya. Ya, Sehingga ono viewer itu juga. Kayak. Jadi nggak takut nek misalkan dianggap iki konten bullshit iki. Gak masalah, Bro. Lebih baik lihat mojo.com kan. Bapak aku ngomen ngono juga persis kayak awak. Bapak yang mana? Bapakku dhewe, ayah. Ayah. Bapakku ngomen ngono persis, cuma dhewe diksine lebih ngono. Agak bermanfaat lah ngomong ke arah generasi milenial ngono kuwi. Nyapo ngono lho. Ngono lho. Meskipun sebenarnya kontennya juga akhirnya bermanfaat juga. Ya kalau semangatnya muda mungkin bermanfaat ya obrolan kita ya. Tapi kalau udah agak keluar orang tua tuh emang kayak gitu kadang-kadang. Bisa dicek lah itu nanti bapakku ada komen 2. Terus gila sih memperhatikan anaknya sekali sih. Dan minimal kan anak perhatian terhadap kreasi anaknya gitu. Mempertegas ketidakbermanfaatan anaknya sendiri kan. Yoi. Malah yoi. Akhirnya kamu bakal menyangga malah yoi. Ya, tapi buat siapa namanya Bapak Bebek ya. Akhirnya ini karya sing luar biasa ya. Yang mana orang-orang seperti kita nggak bisa ini ya. Kayak kita pindah podcast tetangga gitu yang punya orientasi lebih jelas kayaknya aku langsung tak sharing ke dia. Aku berbicara tentang kemajuan ini. Iyalah. Tentang pembangunan lingkungan hidup. Katakan segono lah. Human development kan. Yo dikirane gak iso paling ngono ya. Iso cuma yang males ngono lho. Nek nang konten iki ngono lho. Nah, obrolan nanti. Ya kadang-kadang obrolan itu penting, kadang-kadang enggak. Ngono yo biasa dinamika ngopi ngono sih ya. Dinamika ngopi. Gak melulu serius apa guyone jekan. Tapi nek cekekean ning kelas ngono kan ya seminar ngono nyapo kon cekekean ning kelas iki. Pasti guyu dosenmu dhewe mesti. Iya. Harus serius di sini. Harus serius. Kita sedang menghadapi host yang baru gendeng anyaran.
Wis kamu kayaknya kalau sama Mas Labut kayaknya cocok wis. Bisa. Karena kalian adalah guru. Guru tukan. Guru dekat. Jangan ntar sama siapa? Sama aja. Mas Amir ntar di komen lagi. Oh iya. Kembali ke 58 menitku yang hilang. Gak yakin sih aku mau skip ya paling. Aku aja tak skip kadang kok anu teh. Kan delok konten video tak skip. Ya kan sepenting sudah terekam di sini. Terus aku mengulangi menonton tuh cuma menambah viewer aja. Panjer tok ngono. Berarti viewer juga jadi ukuran juga ya? Ya tentu lah. Tentu. Jelas. Masa mempublis sesuatu tidak ingin dilihat kan aneh. Oke. Tetap berarti harus diingat dilihat. minimal yang ngelihat kalian sendiri gitu loh. Dan teman-teman kalian sendiri gitu. Minimal gitu. Mungkin itu kali ya kalau ngomongin orientasi ya. Tapi ya enggak juga sih. Terserah kalian sih itu. Kayak ini pas piye? Pas orientasi sekian persen atau full atau 0%? Apa nih? Orientasi terhadap podcast Ngabu Bullshit ini. Maksudnya piye gue? Aku Kan nanti di awal sampaikan nek misalkan dirimu aku nggak peduli lah ono apa namanya profit dan sebagainya itu lah. Neng ternyata di perjalanan pembicaraan juga viewer juga penting gitu. Ya penting. Tak kira lah viewer terus adsense akhirnya iso ngadsense channel itu tak kira lah bonus aja. Ya bonus, soalnya kan masih nama halaka. Kalian kalau mau berjuang meneruskan jam tayang 4000 itu harus sampai finish ya gila aja, friend. Iki baru kena biro 52 jam tayang dari 4000. Gendeng enggak? Pernah anu nggak? Berarti kita bekerja untuk korporat besar, Bro ini. Dengar atau Gak lihat wali banget ini, brand. dari Ponorogo tuh ada seorang yang terkenal juga ya terkait dunia musik ya, dan yang sering di-reaction oleh teman-teman dari luar negeri juga itu Ali Bata itu ya. Oh iya. Nah, ketika aku melihat Ngabu Bullshit, itu kan pandanganku ini seperti Ali Bata yang mana dia dia bukan tidak mempedulikan viewer, tapi dia pasrah terhadap namanya keadaan ke depan. Mau ada yang lihat mau enggak, yang penting aku berkreasi dan ada tanggung jawab moral sebagai seorang seniman untuk mempublikasi karya kan gitu. Nah, tak kira di Ngabu juga begitu gitu. Iya, kalau Alibata itu ada juga kayaknya cukup itu untuk menaikkan AdSense. Bisa digendong iki. Iya, langsung digendong. Tapi Alibata kan nggak punya orientasi. Dia nggak punya orientasi utamanya bukan viewer. Dia karya juga gitu. Dia emang orang sini kan katanya. Domisili di mana tapi? Domisili di mana? Tapi anaknya sing kerja juga deh. Jakarta jare. Sejauh sing info sing aku tahu gitu. Aku pun kaget loh, orang sini di mana rumahnya nggak ada yang nganu, nggak ada yang peduli gitu loh. Oh, banyak yang peduli ya tapi. Oh, banyak yang peduli. Orang yang pedulikan karya Alibata. Berarti ada keinginan mengundang Alibata ya. Tokoh-tokoh musisi besar itu kan banyak yang kemudian kayak siapa itu Anji itu. Anjir. Kan peduli banget dan dia mengakui. Emang Mazhab Podcast itu beda brand. Mazhab Podcastnya Anji ya rada modal brand itu. Walaupun disponsori rokok ternama gitu kan. Tapi Alibata kan juga pakai kamera yang apa adanya. Minimalis. Kan dia jual skill brand. Skill. Dia enggak menjual skill. Menjual apa? Hah? Menjual apa? Dia orang-orang yang membeli skillnya itu. Nah, nih gue wis kayaknya enak itu kamu collab sama Alibata. Alibata. Ya, levelnya dia di sini, saya di sini Mas. Enggak apa-apa lah. Mana tahu nanti langsung naik tinggi kok tahu diri tumben wis. Anjing. Ini terlalu mikir ya. Lupa nanti ada sensornya. Enggak ada. Ada. Wong kamera tiba gak ada sensor gak ada cut. Gak ono anu nih. Gak ono nek amar mangkat dhewe gak apa-apa. Ngeditnya gak Aku apa-apa. tak saring gitu, kamu tak saring. Kalau pertanyaan yang nanti para netizen ini kan sudah tak cut duluan. Aku kayak superstar banget rasanya. Ada superstar dari. Banyak orang yang menanti kabarmu nampaknya. Gila sih. Sebenarnya yang superstar mereka. Siapa yang superstar? Ya orang-orang yang superstar tadi. Itu kan orang-orang yang luar biasa punya jabatan tinggi gitu kan. Hanya merasa sedikit tidak suka aja gitu.
Aku jadi inget pas zaman yang guru mengumpulkan playlist patah hati. Oh iya neng Cilingan aku. neng anu tau. Eh, Semua tak. Mbak Sumo we. Iya. Boulevard of Broken Dream. Iya. Ya kan? Itu masih berguna nggak itu lagu-lagu Boulevard of Broken Dream? Berguna. Masih berguna. Tapi lebih ke pribadi sih, lebih ke aku dewi person. Explore nggak akhirnya ketemu son-son yang lain atau band-band yang lain gitu. Sejauh ini anu belum. Mati Orang. blast. Orang ya. Iya ngeband karo Gatot aja. Aja. Minder ya. Aku apa ya lek apa jeneng kuwi terkait wawasan musik kuwi jelas atau terbatas lah. Terbatas kayak aku cuman sekedar apa jeneng kuwi nikmat ya iku pun referensinya ya sih limit. Jadi gak iki gak cukup banyak kapasitas untuk ngomongin masalah musik. Yang nggak punya kapasitas ya datang sekarang ke gigs gitu. Makanya aku Enggak, tapi itu proses belajar loh datang ke event-event melihat. Dan itu ya orang itu bagus juga. Kan dia nggak paham tapi mau belajar kan gitu. Itu orang mana tuh? Yang tak maksud itu. Enggak, tapi nek gue awalnya jadi nek karena kamu sekarang deket sama event musik gitu kan. Selain motif-motif yang tadi ya kan. Deket kan ketika ada perform, apresiasi karya support kan. Iya. Selain itu dulu-dulu lah. Dulu-dulu kan katamu tadi pernah mendengarkan koplo apa gitu. Menemukan hal yang ini nggak? Seni adalah melawan gitu. Dari hal-hal yang musik gitu. Seni adalah melawan menurut Jawa. Bung Bebek bagaimana? Yo gak itu awam loh. Pernah menemukan gak? Konfirmasi dulu. Nek seni adalah melawan itu kan sudah cukup banyak ya yang menyampaikan seni harus punya landasan berpijaknya dari mana. Misalnya dia menyuarakan apa gitu. Ada dia pesan. memperjuangkan siapa gitu. Bagi aku ya memang nggak bisa dipungkiri bahasa musik adalah bahasa yang faktual. Dia menceritakan apa adanya. Jika memang kemudian di satu kondisi misalkan dalam kondisi tertentu itu musik kemudian membawa lirik-liriknya kemudian ada yang merasa terlawan, itu konsekuensi logis dari bahasa jujur namanya musik tadi. Iya, tapi perjalananmu pernah menemukan apa gitu? Pernah menemukan apa misalnya band apa atau lagu apa gitu yang cukup nyangkut di kepala gitu. Lah itu yang kemarin Gani itu. Musiknya Gani itu. Musiknya Gani kan. Sama yang baru datang kemarin. Nek aku bicara ini kan sering ambek aku terus nemu apa bariku akhirnya. Selama cerita tentang musik ambek deh. nemu maksudnya. Ya maksudnya akhirnya kamu punya lagu yang nyangkut di kepala atau apa gitu. Ya sebenarnya sering nganu sih musik sesama pendengar ya kadang aku seneng lagu ini kayak pemoso perlu sih kayak tak kayak ngerti untuk mendengarkan kan ternyata beberapa apa lagu sing tak senengi atau pas kata seni pun sama emang seneng dengerin lagu. Akhirnya kalian ketemu di mana? Hah? Ketemu di band apa? Yang sama-sama suka. Oke sih kayaknya. Oke, ya Strokes, terus Apa nih ya? coba deh. Arctic Monkey ya. Arctic Monkey. Zeppelin. Nah ini gak apa mbak, aku muridmu gak apa. Nah Sadik gak gelap. Sadik. Sadik ya ya. Ini lagu lagi deh, string gini. Oh. Nek bergoyang, berjoget ya. Ini ketemu neng kita berencana kan dia langsung tiba-tiba mendengarkan Pink Floyd. Wih, gendeng Pink Floyd. Ngono kan. Bariku langsung GNR, terus samun lah. Iya. Kok dia mau kok iso ngerti kayak kamu wingi nek nyanyi iki kayak Denny Caknan ngene-ngene kabeh. Gak masalah. Apa itu ini? Iya, kok aku langsung berubah ngene. Gak aku sekarang ngono-ngono lah. Ono bahasane dhewe aku lali kowe. Sing ngene-ngene. Oh ngono. Kondi? Yo mergo aku ning interest kuwi. Gatot terus jarene ngono. Disclaimer.
Nggak apa-apa. Belum di ini kan belum didaftarin ke Haki kan. Nggak bisa dituntut. Wis, ini juga yang sama awakmu tuh ya. Aku kena disclaimer juga loh. Iya, Zivilia. Gak penting banget itu. Padahal aku nyanyi yang rame-rame itu nggak ada kena kedeteksi sama sistem hak cipta itu nggak ada. Copyright. Yang itu kena copyright terus ngajin banding-banding itu tunggu 30 hari nanti terserah dari pihak sananya diain apa enggak ini. Kalau enggak berarti ya dicekal videonya gitu. Nggak penting buat pin kuno ae Zivilia friend. Iya, tapi nggak penting kok tak pakai. Apa nih? Iku musiknya lagu nih. Kan itu ada semangat zaman ketika itu. Aku kelingan terus disetel terus aku ya nyaut. Nah, di menit segitu katanya aku lagi pakai lagu itu buat itu tadi. Padahal yang nggak sebagai soundtrack nggak sebagai nyanyi tok biasa. Mungkin suaraku di situ diakui kali ya. Bisa nyanyi ya. Dipertimbangkan ya. Dipertimbangkan karena bisa merusak pasar. Sing episode sadurunge kuwi nyanyi dari Jamrut zaman-zaman iku terus apa bumerang sing rame-rame Aman, ya? Aman gak ono disclaimer full lagu kuwi malah. Malah ambek DE lho nyapa ya awakmu. Kayaknya waktu saya yang mirip sama Untung nggak di penjara. Nang pondok saiki. Iya, Pondok. Oh iya. Rehabilitasi. Oh, seumur hidup loh. Oh iya. Iya benar, sebenarnya itu kan. Lanjut. Zivilia. Lagu enggak ada. Jadi kalian mau menghidupkan Oasa lagi? Sudah hidup. Sudah hidup. Apa pernah kalian bunuh jangan-jangan? Enggak Dan juga. belum pernah mati itu sebenarnya. Wis. Seperti yang disampaikan tadi kan. Oh, sudah mulai hidup. Kembali di ranah-ranah yang kayak gini, ekologis lagi gitu. Ekologi kan kesadaran ya. Oh, iya. Artinya kan gini, kesadaran yang paling basic ya. Misalkan kan makanya kita perlu juga belajar banyak tentang lingkungan dalam perspektif yang paling mendasar lah. Karena kita juga belum terjun di wilayah-wilayah yang lebih praktis. Katakanlah kayak dalam penggunaan kebutuhan air misalkan. Kalau misalkan kita di kamar mandi, kita mau wudhu, kita mau buang air, mandi dan sebagainya itu kan kita harus juga tahu bahwasanya air yang dari alam ini itu juga sebenarnya hidup. Jadi nggak bisa kita buang-buang kemudian berlebihan. Kalau bahasa agamanya apa itu? Oke, PAI kembali nih. Jadi jangan Mubazir. bikin mubazir gitu ya. Kan gitu. Itu yang jadi basic dasar dulu dan harus dilakukan. Jangan cuma dikaji kemudian kita bicara tentang lingkungan tetapi kita tidak bisa menghargai apa yang lahir daripada alam itu sendiri. Ya, air yang paling sederhana. Itu kesadaran ekologis tadi ya. Termasuk bagaimana memandang sampah gitu ya. Daun-daun yang berguguran, yang jatuh di tanah itu sebenarnya bukan sampah. Justru di dalam hutan yang membuat subur itu kan daun-daun yang kering, ranting-ranting itu jadi pupuk kemudian. Tapi bagaimana kita menempatkan yang namanya daun itu pada tempatnya gitu aja. Kalau di kota misalkan daun yang turun di tanah seperti itu kan jadi terurai, jadi pupuk. Tapi kalau kemudian ada di pelataran rumah yang kemudian itu di paving, nah itu bisa dipindahkan, tapi jangan dianggap sampah. Karena itu bukan sampah. Justru sampah itu kadang kita sendiri. Manusia itu sampah-sampah dunia yang karena kerakusannya akhirnya kita dan kita juga belajar dari kerakusan-kerakusan yang ada gitu ya. Untuk belajar bagaimana kalau makan itu ya secukupnya, tidak membuang nasi gitu. Tidak berlebihan itu tadi. Itu ajaran alam itu. Mau ngapain lagi kalian setelah itu tadi program terdekat itu? Setelah kalian hidupkan kembali kan revive gitu kan. Ini lebih enaknya nanti teman-teman juga nambah ya. Kalau Oas sendiri dari perjalanan kami itu kan yang namanya anak muda dalam fase belajar itu kita perlu adanya penyeimbangan antara pikiran, hati dan perbuatan kan gitu. Dan keuangan. Itu keuangan masuk perbuatan. Perbuatan menyeimbangkan lah akhirnya gitu. Jadi kalau misalkan di Oase itu yang penting bagaimana anak-anak muda ini dari sekian banyak usia
diferensiasi perbandingan usianya ini bisa saling belajar satu sama lain. Hmm. Kalau misalnya ada yang kurang ya bisa saling belajar juga. Baik masalah bagaimana menemukan nilai-nilai dalam perjalanan hidup, kemudian bagaimana menentukan atau lepas dari situasi keterjebakan di usia 20 sampai 30 tahun ini kan merasa terjebak dan kadang-kadang merasa bersalah juga. Kita sampai pada usia kesekian belum punya tujuan yang jelas dalam langkah ke depan bagaimana. Kan sebenarnya PR juga. Quarter life crisis tadi. Itu yang kita sebut ataupun psikolog sebut KLC itu. Maksud gue juga gitu, kayaknya ada orang yang kenapa menikah ya, karena udah di titik paling terendah, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, ya wis bojo wae. Sampai di situ nggak sih? Kalau emang itu dianggap ada, saya kira tidak dipungkiri juga bakal ada orang yang Iya, kalau itu memang ada di awal menilai hidup dengan perspektif pesimistik misalkan. Kan dia pesimis, daripada aku ngapain lagi ya, kuliah sudah, kemudian kerja juga udah, aku tak nikah aja kan gitu kan. Tapi bagi aku ya menikah bukan cuma sekedar persoalan kita menemukan seseorang ya, tapi bagaimana kita menyatukan visi ke depan sehingga kita bisa memanfaatkan usia hidup tadi. Nah kita kan bakal mati tuh Pak. Jadi mertuamu seneng delok omongannya. Omongannya enak ngrungokne ngono terus. Pasti langsung iya ae. Enggak, mertuaku orang petani juga. Petani juga. Petani orang desa. Tentu masalah bahasa juga apa yang tersampaikan di sini juga tidak mungkin tersampaikan di rumah. Cuman mungkin dalam hal sikap, bisa jadi ya. Tapi Wasa mau ngapain nih paling dekat nih? Wasa nih jangan-jangan ada oasis-oasisnya ya kalian. Britpop banget kalian nih ya. Alhamdulillah kita udah punya tadi ya yang di Play Store juga ada. Teman-teman biasa searching My Oasis. Itu dianggap klaim ya. Enggak, kita merasa punya cuman aslinya bukan kita yang punya gitu. Nanti direktur Wasa bisa menyampaikan lebih dalam. Cuman Wasa ini kan filosofinya adalah dia jadi semacam satu tempat untuk di dalam sebuah kondisi yang gersang dia menjadi sumber mata air, sumber belajar bareng, sumber mendewasakan diri dan lain sebagainya itu Oasis sendiri. Ya program-program terdekat aja lah yang tadi. Yang sudah jalan. Iya. Yang pertama forum ya. Forum setiap minggu sih. Setiap malam minggu kita laksanakan ya pemateri ini ya teman-teman sendiri. Internal itu berarti. Enggak, ada internal, ada yang untuk umum dan yo Nyapa Pak Camat? ini loh di Arep ngopi. Nyapa, arep nyapa. Arep ngopi. Gak njupuk laptop kan? Ora. Wes mudun kan anggaran? Wes mudun anggaran? Wes lah. Wes ya. Gila. Lagi siaran toh? Siaran apa siaran? Rekaman. Rekaman siaran. Saya biasa kalian di radio ada ya wis. Angel mau Pak Camat nih, wes siaran namanya. Siaran anu ini kapan nih? Iya. Kita siaran ini. Siaran ini. Kamu urung robelas ya. Selama ini kita bersinggungan tidak pernah tahu ya. Joh, angel ya. Dan iso aja ngerti malah. Menyesal. Aku duduk ning kene jenenge menyesal. Cari aja, kasih tahu wis. Kasih tahu. Sebagai guru harus memberitahu dong kepada yang lainnya. Ya Dan ya. Apa lanjut forum? Iya, forum setiap minggu. Kemudian YouTube enak juga sih beberapa konten YouTube. Yang pertama film ya, kita bahas tentang film. Kemudian juga buku sing pernah teman-teman baca dan juga Resensi gitu berarti. Apa gimana? Review. mungkin review ya, mirip lah. Review sama satunya apa ya? Ya ngobrol kayak gini sih. Ngobrol kayak gini. Cuman sing satu hal sing lebih apa ya? Mungkin nggak pernah ada sebelumnya di gerakan kita itu kita
ngangkat terkait pendidikan sebenarnya. Memang berangkat dari teman-teman sing Anak-anak PAI juga kayaknya ya, kalian semua. apresiasi titel. Oke. Lebih menjawab tentang permasalahan GLC tadi. Aku ikut mungkin acara setelah kuliah mau kemana aja. Oh. Kuliah untuk apa gitu. Ah. Apa Pak Is ya? Itu ya. Iya apa? Iya. Karena aku kayak hilangnya Pak iku Faiz ning masjid iku. Almanar kan. Nah, Nah, kita mendatangkan Pak Faiz kita membahas pendidikan. Itu ambisimu nggak tuh mendatangkan Farus guys? Ambisi mahasiswa bukan ambisi saya. Masa? Kesadaran yang kritis tadi itu. Ambisi mahasiswa. Tapi perlu ada catatan. Eh. Diarahkan. Diajak untuk sadar gitu. Nah, itu tuh berarti tokoh-tokoh siapa lagi yang pengen ditemukan, didatangkan, disiarahi, dimain-mainin, pokoknya gitulah. Disinggungi lah pokoknya. Kalau untuk sementara ini teman-teman fokus di pengembangan internal dulu ya. Jadi artinya kita sudah menentukan dari jalur mana kita akan mencoba untuk bereksplorasi. Tapi kalau misalkan nanti dikehendaki untuk siapa tokoh-tokoh yang akan didatangkan, insya Allah nanti ada beberapa pihak ketika kita sudah siap aja. Sekarang masih belum ada list namanya. Belum ada list nama. Nek pribadi dulu sama perjalanan jauh, kalian semua ini juga menemukan yang paling berkesan tuh ketemu sama siapa gitu. Ya semuanya berkesan semua nih aku sih. Iya. Ya, teman-teman mungkin ada kesan-kesan lain kita juga nggak tahu. Nah, misalkan Uswaya atau ke sini, kemudian Pak Rutin Faiz, dulu ada Pak siapa namanya itu, Mas Sadiman, Amin Abdullah, Pak Munir Mulkan, yang kita datangkan ke sini, kemudian kita saling sharing dan sebagainya itu. Saya kira semuanya punya kesan masing-masing. Kalau yang disambangi itu kan yang didatangkan. Oh iya, kalau disambangi cukup banyak juga. Itu juga sampai kita ketemu dengan Zulkifli Hasan juga ya, ketua MPR waktu itu. Dan mungkin kalau untuk momen ini saya yang perlu sampaikan adalah pertemuan saya dengan Pak Zulhas yang sekarang jadi ketua partai itu. Meskipun dalam hal sikap politik kan saya tidak satu rel, tapi kita posisinya adalah mahasiswa, beliau adalah politisi. Jadi waktu itu kita ada acara di Jogja dengan beliau, kemudian teman-teman mahasiswa memberikan pertanyaan-pertanyaan macam ABCDE, termasuk apa yang bisa dilakukan ketua MPR selain daripada sosialisasi 4 pilar. Karena dengan sistem yang sekarang MPR nggak punya fungsi lain selain itu gitu. Dan waktu itu beliau juga mengiyakan juga. Tetapi kemudian beliau bertanya balik. Oke, sekarang gantian. Tadi mahasiswa sudah tanya ke saya. Jadi saya tanya ke mahasiswa. Tanyakan situ. Siapa yang tahu tentang angka kesejahteraan sosial di daerahnya masing-masing? Gitu. Dari sekian banyak puluhan juga ya mahasiswa yang notabene aktivis juga udah searching. Yang tahu angkat tangan. Karena spontanitas, tidak angkat tangan. Menurut saya gitu. Oh, akhirnya dia sadarkan kalau Anda mau bicara tentang Jakarta, Anda bicara tentang nasional, mestinya Anda juga harus belajar tentang daerahnya masing-masing. Kekurangan mahasiswa di situ. Kita ikut arus bicara tentang Jakarta, tentang macam-macam. Pusat yang selalu diurus ya. Tapi kita tidak mengetahui bagaimana kondisi kota masing-masing. Dan ini kan fase perjalanan kita masih cukup panjang. Jelas. Yang hanya bisa menghentikan kematian aja mungkin ya. Rodoknya ini. Yang menghentikan, yang menggerakkan kematian. Untuk menjemput kita kan gitu. Yang menggerakkan kehidupan, yang menghentikan kematian ya. Sebenarnya bukan menghentikan, tapi melanjutkan hidup untuk tanggung jawabnya gimana selama hidup ini kan itu. Nah, berhenti kan nanti kita kosong juga. Kalau yang untuk Pak Faiz ya, Pak Faiz, jadi kalau mahasiswa kan biasa dia belajar tentang filsafat, pengantar, misalkan sejarah, kemudian memberikan tokoh-tokoh dan sebagainya itu sampai pada Kusmo dan sebagainya. Waktu itu ketika kebetulan saya jadi moderator beliau, sebelum sampai pada forum, itu kan kita ngobrol cukup intens ya di mobil ya. Mobil saya tanyakan
Bapak Es Bapak Es ini kan cukup dikenal dengan filsafatnya gitu, dan banyak yang mengagumi, bahkan banyak pemikiran yang kemudian dirangkum menjadi sekian sesi di YouTube itu. Kira-kira dulu itu waktu belajar filsafat itu pernah nggak nengkleng atau mumet gitu ya, atau semacam gundah gulana? Lah beliau jawabnya simpel juga. Saya ini anu loh mas, hidup saya tuh sudah pusing, makanya saya belajar tuh nggak pengen pusing-pusing amat, malah lebih serius masnya ini belajar filsafat daripada saya gitu. Nah itu bagi saya, oh ini sebenarnya orang-orang semacam ini kan jawabannya terkesan enteng tapi sebenarnya berat juga. Hanya orang-orang yang sudah melalui jalan-jalan terjal ini sehingga dia mengatakan jalan ini sederhana gitu. Nah kita merasa berat itu karena kita masih melalui jalan terjal ini sebenarnya kan. Oh filsafat berat ya karena baru belajar gitu. Nah dari yang lain ada pengalaman yang cukup Ya sebenarnya beberapa apa namanya tokoh ataupun figur yang pernah kita temui ya sebenarnya juga memberikan kesan masing-masing. Cuman misalkan rodok pas ketika ketemu Mbak Sadiman, pas itu ya karena teman-teman juga, sama teman-teman habis main di Solo, kebetulan kita mampir di kediamannya Mbak Sadiman di Wonogiri, tepatnya di pas kayak di sana Bulukerto. Ya kita ke Bulukerto dan beliau ya cukup humble juga, dan ya kesan pertama yang apa namanya kita rasakan ketika ketemu beliau ya spiritnya itu. Jadi beliau cukup menceritakan panjang lebar gimana beliau mendedikasikan hidupnya ke apa namanya kepada terhadap ini gunung apa tuh yang di ini apa sih Namanya lupa. nah di Wonogiri itu. di Wonogiri. Jadi DE apa jenis gue nandur pohon beringin itu dan cukup telaten. Dia setiap hari aktivitasnya dari rumah ke tempat itu jalan kaki, padahal lumayan ini juga lumayan jauh, dan mendapatkan caci maki terus apa ya bahasanya untuk diremehke lah, wong dia apa kok gelemen padahal ya dulu tempat itu cukup gersang, terus pernah juga pada satu masa itu mengalami krisis air, kebakaran hutan. Nah, tapi kalau intinya itu pandangan beliau kan ya nggak hanya memandang manfaatnya ketika itu, tapi untuk generasi, untuk anak putune. Terus kalau kita ke sana sekarang siapa ya, impactnya terasa banget. Udah asri lagi. Jadi ya cukup banyak sebenarnya apa namanya beberapa institusi perguruan tinggi yang memberikan apresiasi ataupun kehormatan untuk beliau, dan meskipun beliau sudah cukup ini ya cukup berumur terus populer, tapi ya itu tadi humble itu. Jadi sama kita juga tetap friendly, kita juga dijamu dengan baik. Ya wes praksisnya apa? Ya dari situ kan kita juga bisa bercermin apa nih, aku pribadi sering kali ya kita ngobrol di meja-meja diskusi ngomongin masalah ekologi, ngomongin masalah ini, cuman etosnya itu wis jadi salut tok ya. Di sisi lain kayak terpukul. Ya. Bahkan nggak hanya orang-orang di sekitar rumahnya, bahkan dulu keluarganya juga sempat mempertanyakan ya dalam tanda kutip gak terlalu begitu support. Cuman ya wes beliau ya raiki tinggi alam, ya dedikasinya beliau cukup tinggi. Jadi itu Sadiman. Ya mau nak cek. Oh lali baru monitor. Pangrok kan. Jangan melakukan kurang jam ya.
Adika. Enggak lah. Cek. Aku lali ku mau. SOP yang tertinggal. SOP-nya apa aja? Apa itu? Nama apa? Apa ya? Ya sebenarnya setiap pertemuan kalau orang-orang hebat itu mesti punya kesan lah. Dan yo tak rasa banyak sih. Cuman lah aku mungkin ngomong kesan sih memang berdampak karo apa sih tak lakoni saiki ya mungkin tak rasa teman-teman sih. Teman-teman terdekatku. Tak rasa. Karena yo bicara soal awalnya mungkin berangkatnya dari kuliah ya. Karena kuliah kan sebenarnya aku nggak punya niatan untuk kuliah karena emang apa ya semacam kayak kewajiban yang diberikan oleh orang tua lah pokoknya kuliah. Akhirnya pun dalam mengambil pilihan pun aku nggak enek landasan aku mau ngambil ini lah. Ketika itu aku yo memutuskan untuk ngambil PAI lah gitu. Tak rasa karena aku pertama basicnya pondok, kemudian tak rasa agak jauh-jauh dan sebenarnya berangkat ngambil PAI karena katanya kan beberapa pelajaran ini wis enak nang pondok no. Wis males saya aku ini berarti Ben gampang ya? Ben gampang ngono ae lah. Nah cuman memang menjadi hal beda ketika ketemu teman-teman tuh. Bahkan dulu aku nggak enak niatan belajar sampai apa ya untuk tekun belajar. Andai kata nggak ketemu teman-teman pun mungkin untuk baca buku pun untuk sekedar punya niat untuk belajar pun kayak aku nggak punya gitu. Nah kemudian ketemu teman-teman ini tak rasa ya itu sih sing buat aku iso enek niatan untuk belajar kemudian berkecimpung apalagi kegerakan gitu ya. Tak rasa sih itu. Dan perjalanannya pun ya panjang gitu. Kamu masih eling enggak? Kene ning Jember ya. Oh iya, eling. Ditabrak wong. Oh, ditabrak wong. Apa nomor nabrak? Enggak, aku kan nabrak, ditabrak. Wingi juga aku ditabrak. Pokoknya ditabrak tok aku, gak ono nabrak wong. Soalnya kamu nabrak. Nabrak sekali nabrak iki malah. Ngalun enggak ya? Oh ya, alun-alun nge, ora tiang listrik. Ya. Mobil gue untung ono asuransinya jadi aman. Cuma ditahan KTP tok iki. Paling duwe gaya elektromagnetik. Oh iya, bajingan. Podo lho, peristiwanya ini ditabrak dari arah bukan yang berlawanan. Yang bersamaan. Bersamaan. Jangan-jangan banyak teman-temanku yang menusuk dari belakang apa ya? Jadi kecelakaan pertama pas kuwi. Masa? Seumur uripmu. Kayak aku iki langsung iki kan, gak nyapa kan. Syukure kayak. Sebenarnya gak nyapa-nyapa sih. Bar kondi ke? Lali aku coba. Arep. Gak, nek arep kan arep tuku mangan. Akhirnya kan seminar itu. Heeh. Kok seminar launching buku ya? Langsung buku kitab Iblis. Siapa sih penulisnya sini? Agus Fik. Tapi gue momen juga loh lumayan. Iya, momen ketemu Dwi Pranoto. Dwi Pranoto. Ketemu Alif Raum. Iya, yang Jember. Aku gak ero sapa kuwi kan bukan orang-orang yang sering aku ikuti kan. Dan bahkan baru ngerti ketika neng pun. Iya, baru ketemu itu. Akhirnya langsung ikilah paling aku progres selanjutnya Facebook. Facebook. Dia cukup aktif juga ya di Facebook ya. Iya. Di Pranoto sering banget. Gak tahu terakhir ngangkat isu apa gitu rada susah tentang covid juga Mas ya. Dilihat dari apa gitu. Martin Suraja. Martin Suraja ya. Ya kan dia sempat nanggepi juga. Iya, gitu ya kalau orang udah punya pola pikir bertentangan rumit untuk mengikuti apa sih yang mereka perdebatkan ini rada rumit kadang-kadang. Nyapa dah guyang ya tenang Jember ya lumayan memorable karena ditabrak baru aku nabrak mobil mobil yang sudah diasuransi. Jelas. Jangan-jangan program kerjamu nabrak-nabrak kan? Oke. Plat merah aja yang ditabrak ini. Asuransi semua aman. Kapan punya mobil plat merah? Ayo.
Siap buat apa ada? Biar sama alma mater. Ini merah apa sih? Kalau plat kuning kan malah susah ketemunya supir-supir yang ngeri juga. Soalnya sih ketika dirimu bilang merah, aku selalu mikirnya bendera merah putih. Oke. Nasionalis ya di sini gitu ya. Lagu dhewe apa, Pak? Apa nih? Benderamu warnanya apa? Benderanya apa ya? Aku Gracie Duck tuh aku pernah kebayang logo sendiri. Nyolong tapi lupa aku siapa yang bikin anunya. Akhirnya aku terinspirasi gitu. Pas zaman-zaman suka rockabilly ya, gitu-gitulah. Akhirnya ada apa namanya? bebek ininya pakai sayapnya itu diganti tinju. Oh iya. Oke. Terus ada petir-petirnya gitu kan. Khas rockabilly gitu kan. Set. Pengen ganti itu Gracie Duck dapat bendera. Oh. Warnanya hitam kuning. Kayak LK berarti hitam kuning. Nanti kalau hitam yang satu lagi beda lagi. Beda lagi. Jadi satu warna banyak makna. Gitu. Karena biru tidak selalu supporter. Kadang juga bisa partai kan. Oh iya. Tapi biru nggak pernah jadi tanda bahaya ya? Itu biru. Oh gitu. Ya kan biru-biru Chelsea. Chelsea. Ya kan. Karena biru tidak selalu supporter kadang-kadang. Biru Muhammadiyah. Weh. Den, saya sing biru kuwi. Kok malah ning ormas ya? Heeh. Apa diajar sampe sing ijo-ijo? Oh, ada hijau. Ini kan Habib Rizik. Aku nggak tahu jawab. Ini apa, Pak? Tapi semangat anak muda itu ceplas tanpa filter terbaik ya bang anak muda itu. Jujur. Masih mewarisi ini masa kecil. Nggak baik baju yang satu lagi tadi masih kecil deh. Pas datang ke sini kemarin. Terus juga kamu ada juga kan itu event kedua yang Oh. itu berapa kali kalau event coba event kayak gitu berapa kali akhirnya Sini. Dua ini tanda kesini alaka ya? Ya enggak, maksudnya yang event nonton musik gitu loh. Oh alah. Selama hidup Kayak musik dangdut aku dulu Sering. SMA sering. Jadi konser di alun-alun Madin pun aku ikut. Mbak. Sera Monata. bawa benderanya apa? Tetap Iwan Fals. Oh iya. Tetap slang. Enggak. Ya pokoknya dimana aku pengen ya aku datang gitu. Iya lah, coba masa-masa yang kayak gitu tuh yang jarang gue cerita. Hmm. Masa-masa awakmu yang masih having fun gitu. Lebih kuat. Tidak berkutat dengan hal-hal yang kayak tadi. Kelimat-kelimat gitu ya. Living Apa? Having apa? Nggak tahu. Gila tuh, aku rasa waktu muda itu masih having fun itu. Kalau masa muda dilihat dari yang cara melihat yang sekarang atau ini di usia sekarang, aku melihat atau memposisikan apa yang sudah tak alami itu sebagai pembelajaran juga. Bahwasanya kalau misalkan dalam pendidikan ataupun dalam setiap individu itu akan selalu dipengaruhi oleh sekitarnya. Mungkin barangkali juga Behavioristic teman-teman banget ya? behavioristic misalkan. Mungkin teman-teman dalam genre musik tertentu juga mengalami hal yang sama dengan apa yang saya alami ketika kita senang koplo dipengaruhi oleh teman-teman sekitar. Jadi, saya sekolah di salah satu sekolah yang kebetulan ada di kabupaten juga, dan mau nggak mau juga teman kita adalah orang-orang di pedesaan, yang mana notabene secara musiknya di koplo. Nggak salah. Dan band itu bagus juga. Mm-mm. Karena kita lihat koplo juga mampu menyatukan kehadiran banyak orang juga. Selain buat kampanye ya. Oh iya. Kenapa mesti pakai koplo? Apa dangdut lah gitu ya. Tapi sing nek biyen kan deh misalnya ngetrit gitu kan. Hidup di jalan, berkoloni gitu kan. Nah, kamu dulu masa muda itu ngapain aja dulu? Kalau masa muda, ya sekarang masih muda juga. Oke. Cuman yang lebih muda lagi. Disclaimer gitu ya, disclaimer. Jadi kalau terkait kehidupan bersinggungan dengan teman-teman yang ada di jalan, untuk kehidupan di perempatan juga pernah,
di pasar juga pernah ikut orang gitu ya. Sampai ditabrak tetap buyu-buyu ya. Jadi kalau misalkan boleh bercerita, ini juga yang menjadi landasan ketika kita akhirnya di perguruan tinggi, itu kita baca buku, oh ternyata kalau dulu kita dianggap sebagai anjal ya, anak jalanan, yang kemudian dianggap sebagai hama kota gitu ya. Ternyata kondisi itu nggak bisa disalahkan untuk si anak itu sendiri, enggak. Kita kan diberikan negara punya kewajiban untuk merawat anak bangsa ini. Hanya karena negara tidak hadir waktu itu, akhirnya waktu itu kita mencari panggung sendiri untuk cari makan. Sempat waktu itu juga selain daripada ikut teman-teman cari uang di jalanan, kita juga jualan koran, sempat jualan koran. Terus Masih ada jualan korannya? ya dulu di tahun sekitar Loper. Jadi saya ambil koran di di distributor, saya jual. Hasilnya itu buat makan pagi. Jangan dari situ kamu langsung pengen jadi bakat jurnalis itu ya. Sejak menjadi loper koran. Punchline-nya gitu. Mungkin iya juga karena Disadari atau tidak ya kan? sadar atau tidak itu berpengaruh pada langkah selanjutnya kan. Nah, Jadi waktu itu juga saya jualan koran sambil menawarkan ke pengemudi-pengemudi mobil sambil berangkat jam kerja gitu ya. Saya juga baca, oh headline-nya begini, hot news-nya begini, oh ini masalah ini sebagainya itu. Meskipun waktu itu belum begitu ngeh juga dan belum tahu kenapa saya harus baca koran ini. akhirnya, tapi sampai tertarik di rubrik apa itu tentang apa gitu? Yang jelas rubriknya dewasa semua ya. Artinya politik dan sebagainya itu. Kemudian tentang sastra dan sebagainya. Bal-balan itu skip ya? Dulu sempat soccer ya. Tapi saya baca koran soccer waktu itu. Bola? Ya soccer tuh. Kan dulu ada koran soccer. Jadi kita hampir per 3 hari waktu itu teman-teman juga beli soccer. Itu untuk waktu itu cari uang juga. Jadi dulu kan sering ada pertandingan liga ya. Nah, nanti kalau kita besok mau ada tanding apa, antar temen tuh kita sudah pasang taruhan. Ya, Iya. semacam taruhan tapi bukan taruhan. Jadi kita membaca dari soccer, oh ini pemain ini mau nggak main besok karena cedera di permain sebelumnya. Oh ini karena kemarin kena kartu merah. Oh ini karena absen atau pindah klub. Nah kita kan bisa hitung gitu. Jarang tahu loh awak muda bola itu. Dulu. Terus sekian tahun kan nggak mengikuti bola ya. Skip lama sampai sekarang juga skip. Skip lumayan lama. Paling main Fans apa? PS. Arek fans apa? Kardus apa? Justin. Tahu kok ikut Justin. Iya, iku podcast-e kae kan Justin tak kuwi. Kan kan dhek saya ngomong nih Bang, lu fans kardus ya? Iya, fan kardus kuwi ning anune istilah kardus. Oh, Yo tem-teme Justin ae. Kayak ngajak DM terus ya, gak iso nek ngomong bahasa ning iku. Tapi ada ya waktu suka bola itu ada juga ya dulu ya. Mengidolakan apa dulu waktu bola itu? Nek bola sih aku nggak mengidolakan 1-2 enggak ya. Enggak. Aku seneng aja lihat main bola tuh ning TV ya. Seneng dan menghasilkan uang kan waktu itu kan. Cuman itu aja. Dan sempat juga punya keinginan jadi atlet bola waktu kecil kan. Nah kalau sampai keinginan tuh sebenarnya inilah ada sampai yang ditokohkan itu. Nah, cuman kalau yang sekarang saya lihat dari perspektif yang sekarang, aku dulu begitu karena aku aktif itu. Jadi orangnya aktif sehingga teman ngajak apa aku ikut, teman ngajak apa aku ikut. Sehingga ngajak ikut bela diri ya ikut, ngajak ikut main bola ya ikut, ngajak futsal ikut juga kan gitu. Di usia SMP SMA kan hal itu semacam lumrah juga gitu. Mengaktifkan salah satu sensor motorik gitu ya. Sensor motorik ini taksonomi belum. Wes. Podo ya kuliah iki. Metu taksonomi belum. Katanya skripsi ini harus ngangkat gue gitu. Abraham Maslow saya. Abraham Maslow. Yang sering menjadi quarter life crisis ini malah Abraham Maslow. Hierarkis kebutuhan hidup. Yoi. Yang lebih relevan tuh sekarang itu. Fasenya. Nek zaman muda gimana? Aku rada bingung sebenarnya lah. Harus apa jenenge menceritakan masa ketika ini. SMA ya di pondok dhewe ning pondok iku ya piye gak. Mungkin lah aku dhewe gak terlalu banyak ini. Banyak warna dalam artian ya berjalan sing monoton ngono. Cuman emang anjane
Ning pondok ya sering seneng cabut nih sih. Hmm. Nah, kayak waktu-waktu cabut itu aku malah justru bisa invent banget nang sekolah sepak bola. Hmm. Jadi zaman sekitar 4 tahun yang lalu kalau nggak salah, Tarkam di PSSI Pondok kan masih begitu masif toh. Iya. Kayak rame banget itu. Kayak kebetulan sekolah sepak bola aku iku kebetulan yang desaku iku ya pas iku divisi 1. Terus akhirnya dari situ ya muncul keinginan untuk main bola, latihan sampai akhirnya pernah ikut seleksi Persepon dulu. Apa namanya turnamen U15 ikut. Sempat juga bersinggungan karo Adi Edian Agus. Adi Edian Agus Erik jenenge. Tapi posisinya dia sebagai striker. Nah, Gontor yang sebagai penyelenggara kan. Aku baru. Sing saiki posisinya dengan oh iya kowe Stadion durung rene ning stadion iku. Nah, jadi dhisik iku apa jenenge kowe apa ya seperti ruang itu loh bagi teman-teman. Biasa kan yang desa kan arek-arek nomen sepak bola kan menjadi hobi hobi sing apa jenenge bareng-bareng. Kayak ada ruang untuk itu. Nah, cuman kalau sekarang kan hampir kita Agak lihat susah ya. nggak ada gitu. Tarkam juga udah nggak berjalan. Itu terus sampai mandek iku terus aku geluti sampai semester 1. Jadi aktif bal-balan gede. Jadi aku dhisik gak terlalu seneng futsal malah. Gak terlalu seneng futsal. Posisi apa Senengane berarti bal-balan gede. Yang wing ya. Wing. Kiwo. Terus bare pas semester 1 itu pernah ketika itu ada turnamen divisi utama neng Seblabur. Yang Seblabur itu lapangan jenangan itu saiki Baturo FC. Baturo FC lah salah. SSB nih, jenenge. Lali. Nah, itu semester 1 jadi mergo kuliahku kebetulan sore. Bisa kuwi pas materi kedua bahasa ringan mesti marine kan rodok mepet sore to. Dengan latihanku jam 5. Gol wis piduh dhewe ning jero kelas iku. Wis piduh piye carane amrih jam 4:30 iki aku iso geser. Soale latihanku ya jam semono ning desa yo. Nah, ketika iku enek turnamen ning Seblabur. Nah, dilalah kok iki. Kebetulan kok rodok cedera ya. Sikilku sing kiwoi Patau tackle tapi ning engkel. engkel ya. Sampai aku selama 1 bulan itu diperban Pin. Gak sampai di pin. Ora. Perban lah habis iku wis bener-bener skip lama. Jadi ya rada satu hal yang digeluti kayak bener-bener kerentak budal sama hatine seneng tapi akhirnya enek satu hal yang menurutkan untuk istirahat ya udah Menjadi wing kiri gara-gara apa? ya aku manut aja Mana teh otoritas pelatih aja yang mungkin pelatih melihat bakatmu ning kono. merasa iki luwih pas ning kene. Enggak sampai karena idolaku iki aku harus jadi back. Ora. Enggak. Cuman kur ngerti MU wae. MU lagi di sini. Tapi yo mungkin kardus juga. Bari iki MU. Wah, kalian semua adalah fans MU katanya. Gila fans. Rada apal jenenge tapi lek teplok yo kuliah iki aku yo skip. Saiki ya sopo Martial sopo ngono ya karo. Ngerti sih. Ngerti ya. Bruno Fernandes ngerti ya. DPS ngerti. Martial. Zaman-zamane apa jenenge Evans, Neville. Soalnya kan yo Spuljon. Spuljon ki rodok rene marai. Pandesar. Yo. Kok iki lho, lek rasa lagi aku sempet teko Cicarito. Cicarito Hernandez iku. MU juga tapi ya. Ya lek MU seneng. Sesuai Ilham MU juga, Keong MU juga. Nah, zaman ngerti kabeh deh. Iya. Yo banyak ngerti nih lah. Biasanya ngono kuwi mungkin. Nah, kita kan seneng bola nih. Sampai akhirnya muncul identitas kardus lah. Mungkin aku masuk golongan itu. Nah, kan konsepsi Ya karena labeling itu kan muncul dari teman-teman juga. Emang media yang bikin label di mana-mana. Cuman sejarah Teman-temanmu semua aja yang bikin. Ketika Bung Karno buat apa namanya?
GBK. Buat GBK, kemudian dia buat apa namanya kayak SEA Games di Indonesia sendiri. Itu menurutku teman-teman lebih paham lah. Maksudnya bola tidak sekedar permainan, tapi itu ada persatuan antar bangsa. Bahkan kalau nggak salah ketika Mahatma Gandhi apa jenenge mari lulus kan dia sempat teng Afrika ya. Iya. Nah, bagi beliau ini satu-satunya medium yang paling relevan ya bola. Ya. Zamannya ketika itu kan. Rodok dunia ketiga ini. Nah, India. Tapi India apa punya kiprah di internasional? Sama kayak Indonesia apa ya ada gitu di dalam ranah internasional. Nah, mau mau cerita ya. Yo bercontoh aku masih sebenarnya yo keting pondok juga paling yo untuk kenakannya semuanya biasa nak pondok kayak cabut dan sebagainya ya. Terus yo emang bola sih sebenarnya sih paling iki sih paling menjadi hobi juga dan bukan hanya main futsal tok cuman nontonnya juga menjadi kesenangan nonton MU lah khususnya karena seneng MU lah ketika itu elemen sing berpotensi untuk mengumpulkan banyak massa kan ya paling bola pecah satu elemen yang mungkin tidak Media. Di Indonesia diakui sih kayak gitu maksudnya yang bisa menggerakkan massa selain demo besar yang itu ya yang ada banyak lah jilidnya itu kan masanya banyak juga ya. Masa putih-putih masa hitam-hitam itu kan juga tapi sepak bola hip hop sekarang akhir-akhir ini rada harusnya di gede banget lagi pop saya bahkan jangan-jangan si ini mbaknya juga anak hip hop kayak mbak temennya yang satunya lagi satunya lagi satu yang mana ini kan kan masih dekat yang rumahnya agak jauh di sana itu loh gitu ya yang spesifik tuh loh aku udah spesifik loh itu yang potensi maritimnya itu yang K-popper itu karena tadi kan membahas juga tentang ini fans kelas A gitu ya fans kelas B ada fans kelas K gitu ya kelas K ini kan kelas kardus cuman artinya kan meskipun ini ada kardus ada ompreng ada melamin ada baja macam-macam saya kira terkait bola yang itu juga jadi semacam tontonan nasional juga itu baikku setiap kita masing-masing punya pendekatan berbeda ya gitu. Yang nggak perlu dipertentangkan bukan pilihan yang harus dipertentangkan kebetulan enggak tapi itu kita mengerti bola ini punya potensi apa gitu ya dan sekarang sudah cukup banyak ya orang lebih dewasa untuk melihat bola itu seperti apa gitu. Bukan ajang untuk bertawur tapi ajang untuk bagaimana kita sesama anak bangsa misalkan untuk berkumpul saling mengenal nambah relasi zaman muda kalian berarti dekat sama bola juga ya iya apa zamannya waktu itu kita semua suka bola belum ada ML sih masalahnya tapi bersyukur juga gitu. Tapi udah ada PS2 rental ada iya kan PS2 meskipun waktu itu lebih sering mainnya Nintendo tapi ya tetap bola lagi mainnya bagi dulu ki Nintendo ki wong-wong sing menurutku ki sing punya privilege lebih ya mereka sing punya privilege lebih dia duwe Nintendo kita ini justru malah rentalan tapi waktu itu main agak lebih luas karena kan namanya kerja di orang ya kan orang punya kan dan itu kan tersedia semua jadi kan ada jam-jam kerja ada jam-jam kita boleh pakai gitu Nintendo yang paling teringat kan apa itu Mario. Ini ada laptop yang bisa dibuat main PES nih. Kayaknya kita menarik. Stick aman ya. Sticknya rodol lah, biasa lah, standar. Nek arek rental gak masalah. Aman lah. Nek omae dhewe baru ada masalah. Kayaknya menarik nih kita langsung kapken lagi. Kapken ya. Iya, jadi aku kardus di fans club tapi saya masih kalah waktu di rental waktu terakhir itu aku masih kalah. Terus apa? Siapa ya? Aku lali. Nambah apa aku menang Arsenal kali itu. Aku Juve. Gue senenge bal-balan.
Aku sosok ketemu nih soalnya. Sosok? Ketemu nih. Berarti Del sosok? Piero dulu. Del Piero dulu baru Del Piero adalah Itali gitu. Baru Del Piero adalah Juventus. Tapi aku kayak Ronaldo ini sosok apa? Aku senangnya justru malah di satu tentang Aceh waktu itu ya. Itu juga menjadi Bisa ya landasan. humanis ya brandnya. Oke. Ada wacana humanisnya juga di situ ya. Nah, itu penting lah itu. Iya, iya. Enggak apa, enggak masalah. Dan yang kedua, dia juga bisa dijadikan sosok panutan. Meskipun pemain lain juga tak kira bisa juga. Bagaimana ketika Ronaldo seorang yang punya banyak harta, banyak pendapatan, tapi dia tidak melakukan hal yang menurut prinsip dia. Prinsip ini relatif ya, tapi keteguhan dia megang prinsip akhirnya itu bagus sekali. Jarang loh artis ataupun orang pemain setelah public figure bisa komitmen di situ. Ya, Juventus kemarin kalah sama Milan. Apakah dia akan tetap bertahan walaupun di Liga Eropa? Aku kupet kira-kira sih. Jelek banget sih, men. Mana kita kapten dulu. Ini kita akhiri langsung kita kapten saja. Masih kita lanjutkan. Kalau lanjutkan tak cut dulu. Oke, cut dulu ya. Maksudnya matiin terus nanti cut. Ininya biar Isi paket dulu. Oh, kalian udah mulai lapar ya? Enggak takut mati tapi tetap takut lapar. Iya. Karena yang paling dekat lapar. Ya,